Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kapan ya kira-kira bantuan PKH tahap keempat termin kedua ini akan dicairkan, sahabat YouTube. Nah, semuanya wajib tahu. Ada beberapa informasi terkini juga terkait dengan informasi bantuan sosial di beberapa hari ini yang akan saya sampaikan pada video kali ini, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kapan ya kira-kira bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 termin kedua ini dicairkan. Semuanya wajib tahu. Dan juga pada video kali ini akan saya informasikan beberapa informasi tentang bantuan sosial terkini ya sahabat YouTube. Tentunya sahabat YouTube semua wajib menyimaknya supaya tidak ketinggalan informasi seputar bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, informasi pertama ini datang dari kunjungan Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini kemarin di Pulau Bali ya sahabat YouTube, di mana beliau ini mendapati ada sekitar 75.000 penerima manfaat bantuan sosial yang masih belum mendapatkan bantuan sosialnya. Beberapa masalah yang ditemukan ini ada yang kartu KKS-nya belum terdistribusi dari Bank Himbara, kemudian ada yang KPM-nya meninggal, ada yang pindah alamat, dan juga ada kartu KKS yang terblokir, sahabat YouTube. Nah, ini beliau meminta bahwasanya untuk di satu minggu ini ya sahabat YouTube, bahwasanya permasalahan di Pulau Bali ini semoga segera bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sehingga para penerima manfaat sebanyak 75.000 ini bisa mendapatkan bantuan sosialnya. Beliau mengatakan apabila sebanyak 75.000 ini tidak mendapatkan bantuan sosialnya, beliau mengatakan bahwasanya perekonomian di tingkat bawah ini tidak jalan, sahabat YouTube. Beliau mengatakan apabila bantuan sosial ini cair, minimal mereka bisa membeli telur, bisa membeli beras, maka perekonomian di tingkat bawah ini bisa berjalan dan bisa memulihkan perekonomian tingkat nasional ataupun di Pulau Bali, sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Namun beliau mengatakan, Bu Menteri, Bu Tri Risma hari ini bahwasanya untuk bantuan sosial BPNT ya sahabat YouTube, beliau mengatakan beliau ingin mencairkan dalam bentuk cash bagi KPM yang memang terlambat proses pencairan bantuannya, sahabat YouTube. Karena ada juga beberapa KPM yang ini bantuannya tidak dicairkan ataupun belum bisa cair mulai dari bulan Januari kemarin hingga bulan Oktober ini, sahabat YouTube. Sehingga beliau mengatakan apabila selama 10 bulan tersebut dicairkan dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk barang, maka ini tentu si KPM pastinya akan terlalu banyak ya bantuan barangnya ini, bantuan sembakonya terlalu banyak sehingga bisa menyebabkan kualitas dari bantuan sembako tersebut tidak bagus lagi. Misalkan ada buah yang busuk, kemudian yang beras yang tidak layak dikonsumsi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu beliau mengatakan di Pulau Bali kemarin ketika kunjungan kerja, beliau menginginkan bantuan bagi KPM yang terlambat sebanyak 75.000 ini dicairkan dalam bentuk cash atau dalam bentuk tunai, sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua ini datang dari pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 sampai dengan detik ini yang kita dapatkan informasinya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia telah meng-SK-kan ataupun telah menerbitkan SP2D bantuan PKH tahap keempat termin yang pertama, sahabat YouTube ya. Di video sebelumnya sudah saya konfirmasi bahwasanya yang sudah dicairkan ataupun yang sudah disalurkan bantuan PKH tahap keempat termin pertama ini ada di 2 provinsi di wilayah timur, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat, sahabat YouTube.
Banyak sekali dari sahabat YouTube semua yang bertanya, Mas kira-kira kapan ya Pulau Jawa ataupun di pulau selain di daerah timur ini masuk di SP2D ataupun disalurkan ataupun dicairkan bantuan PKH-nya. Sahabat YouTube semua sabar saja, kita sampai dengan saat ini para SDM PKH masih belum mendapatkan bocoran informasi kira-kira kapan SP2D termin kedua ini dicairkan ataupun diturunkan dan daerah mana saja nantinya yang masuk di SK SP2D termin kedua besok sahabat YouTube. Oleh sebab itu sahabat YouTube semua pantau terus channel Diari PKH. Kalau misalkan ada informasi terbaru silahkan disimak dari channel Diari PKH, karena ke depan kita pastinya akan mengupdate kira-kira kapan ya SP2D PKH tahap keempat tahun 2021 termin kedua ini diturunkan, disalurkan, dan daerahnya mana saja, jumlah KPM-nya berapa yang masuk di termin kedua besok. Pasti akan kita update informasinya sahabat YouTube ya. Dan prediksi kita ini masih sebatas prediksi loh ya sahabat YouTube. Kira-kira 10 hari ke depan insya Allah pasti akan ada kabar ya sahabat YouTube. Insya Allah akan ada kabar terkait dengan SK SP2D PKH tahap keempat tahun 2021 termin kedua sahabat YouTube. Oleh sebab itu simak terus videonya, pantau terus video dari channel Diari PKH ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini, dan tentunya sebelum meninggalkan video kali ini kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya di akhir tahun 2021 ini channel Diari PKH menargetkan bisa mendapatkan 200.000 subscriber sahabat YouTube. Ini tentunya tidak terlepas dari bantuan sahabat YouTube semua yang terus menge-share sebanyak-banyaknya video-video dari channel Diari PKH sahabat YouTube. Dan apabila hingga akhir tahun nanti channel Diari PKH ini targetnya terpenuhi, tentunya kita akan mengadakan giveaway yang insya Allah hadiahnya jutaan rupiah tentunya akan kita bagikan kepada sahabat YouTube semua yang beruntung ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu infonya pada video kali ini, dan jangan lupa ketika ada informasi terkait dengan pencairan ini harap disimak baik-baik supaya tidak menimbulkan salah paham, tidak menimbulkan gagal paham. Karena kadang apabila sahabat YouTube semua ini hanya melihat thumbnailnya, hanya melihat kulit luarnya saja, tidak memahami isinya, maka sahabat YouTube semua bisa gagal paham, bisa salah paham, dan yang akhirnya ujung-ujungnya sahabat YouTube semua ini keburu ngecek ke mesin ATM tanpa bertanya ke pendamping PKH-nya masing-masing. Ketika dicek ternyata bantuannya belum masuk, akhirnya zonk, dan pada akhirnya tentunya akan menghakimi atau mengjudge bahwasanya informasi yang dibagikan ini hoax. Padahal di informasi tersebut sudah dijelaskan daerah mana yang ada di termin pertama, kemudian berapa jumlah KPM-nya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Oke, sekian itu saja informasinya pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.